Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa sholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di majelis ta'aruf ini dengan semangat, dengan istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya sehingga memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah harta yang wajib dizakati. Insyaallah 2 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang zakat. Berikutnya kita berbicara tentang puasa Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl al-amwal allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in. Faslun ay hadza faslun. Adapun pasal ini, al-amwalul lati menjelaskan harta-harta, allati yang talzamu wajib fiha di dalam harta az-zakatu zakat. Sittatu anwa'in, ada 6 macam. Setiap kita pasti punya harta, betul Bu? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah itu, zakat itu untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan hati kita. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Barang siapa yang menyimpan emas, menyimpan perak, punya emas Bu? Perak punya? Alhamdulillah. Yang tidak mudah-mudahan segera punya. Wala yunfiquna fi sabilillah, kemudian dia tidak keluarkan zakatnya, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarilah mereka dengan siksa yang pedih. Bu, kalau Ibu punya harta, 6 hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, kemudian Ibu tidak mengeluarkan zakatnya, enjoy saja, disimpan di dalam lemarinya, disimpan di lacinya,
Hati-hati kata Allah, siksa Allah sangat pedih. Apa siksanya di dalam Al-Quran? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kelak hartanya itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dipanaskan dengan api neraka, kemudian apa? Disetrikakan ke dahinya. Jadi dahi pun disetrika. Kemudian wajibahuhum, lambung ibu disetrika juga. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, punggungnya pun juga disetrika oleh Allah. Jadi dahi, lambung, kemudian punggung itu akan disetrikakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengin tidak, Bu? Pengin disetrika enggak? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah an-na'am, yaitu binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yang pertama adalah unta. Ada unta di sini? Ada, Bu? Enggak ada. Adanya di Timur Tengah. Jadi siapapun saja yang punya onta dan ontanya itu jumlahnya, nisabnya itu 5, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 kambing 1 yang usianya 1 tahun memasuki tahun kedua. Kalau ternyata misalnya 10 berarti 2. Kalau 15 berarti 3. Yang kedua yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi atau sejenisnya, yaitu lembu. Kalau di sini banyak yang punya sapi? Hampir setiap rumah nih orang Madura biasanya di belakang itu pasti ada sapinya, betul tidak? Ini ada Bu Pahri biasanya ini juragan sapi. Ya. Kalau di Alkomar itu Ustadz juragan sapi yang sebelah kiri saya ini, ya, sapinya banyak. Ya, terutama di Pak Manisin ada berapa puluh tak? 10? Alhamdulillah. Jadi siapapun saja yang punya sapi jumlahnya 30 ataupun lembu jumlahnya 30, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau punya Ustadz warisi masih 10 masih aman tak? Ya. Tapi kalau mau dikeluarkan zakatnya ya sedekah saja. Saya siap menerimanya. Lembu pun juga sama. Kalau di Padang itu lembu lebih mahal daripada sapi, Bu. Makanya di sana itu kalau kurbannya jarang yang sapi, tapi lembu. Tapi kalau di kita kan banyaknya apa? Sapi ya. Karena kebanyakannya sapi daripada lembu hampir tidak ada barangkali. Kemudian yang ketiga yang wajib dikeluarkan zakatnya kalau binatang ternak itu adalah kambing, embek, rojokoyo. Tahu, Bu? Mbek tahu? Punya mbek di rumah? Ada. Nah, kalau ibu punya mbek, punya kambing, punya domba, kalau jumlahnya itu 40, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Paham, Bu? Dikeluarkan zakatnya berapa? 1 kambing atau 1 domba yang usianya pun juga 1 tahun memasuki tahun ke-2. Jadi kalau onta berapa tadi? 5. Kalau sapi berapa? 30. Kalau kambing berapa? 40. Paham? Wan naqdanu, dan yang kedua adalah emas dan perak. Bu, punya emas kan? Siapapun saja yang punya emas, entah itu perhiasan, entah itu adalah emas antam ataupun emas batangan. Kalau emas batangan banyak, Bu? Ya, alhamdulillah. Apabila punya emas batangan, emas perhiasan, pokoknya sejenis emas, atau jangan-jangan di rumah karena terlalu banyak emasnya, kemudian cangkirnya pun juga terbuat dari emas misalnya.
Apabila jumlahnya itu 85 gram, ini berbeda ya, saya cari amannya saja. 85 gram maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dengan syarat yang pertama yang punya itu umat Islam. Yang kedua syaratnya adalah merdeka. Yang ketiga syaratnya adalah milkut tam, punya kita bukan punya tetangga. Ini nanti punya tetangganya diambil bawa labi-labi. Nanti jadi labi-labi misalnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ngambil punya tetangga emasnya kemudian disedekahkan, dizakatkan 2,5%. Tidak wajib. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Yang keempat syaratnya harus nisab. Nisab itu sudah sampai batas maksimal wajib dikeluarkan zakatnya, artinya 85 gram. Berapa Bu? 85 gram. Yang kelima syaratnya sudah mencapai 1 tahun. Ibu biasanya punya emas 100 gram disimpan di laci ibu, wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib. Paling dipakainya kalau undangan saja. Betul? Di undangan pun juga kadang-kadang nggak kelihatan kalau yang kalung, betul tidak? Kecuali kalau pakai kalung sakaratul maut. Kalau kalung sakaratul maut dilipat-lipat kemudian lehernya ada kalung emasnya, kan begitu? Betul? Nah, kalau sejenis kayak gelang, cincin itu kan biasanya dipakai kalau undangan. Kalau pengajian coba lihat jari-jari ibu, ada nggak? Nggak ada. Oh, punya Ibu Sunira ada. Nah, apabila ibu punya emas itu batangan ataupun perhiasan yang tidak terpakai maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Hati-hati Bu, hati-hati. Nanti takutnya nanti disetrikakan ke badan kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, bagaimana kalau seandainya terpakai? Ibu misalnya punya emas 100 gram, dipakai semuanya, gelang kaki, gelang tangan, kemudian anting, kalung, apa biasanya di hidung tuh? Ada kan biasanya tuh? Ibu punya. Nah, kalau dipakai semuanya nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, laisa fil huliyyi zakatun, tidak ada zakat pada emas yang terpakai. Emas perhiasan yang terpakai, kecuali kalau emas yang dipakai itu diharamkan. Contoh misalnya, ibu punya suami, kemudian suami biasanya suka pakai cincin, betul nggak? Suka pakai kalung yang besar terbuat dari emas, wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib. Kenapa? Karena emas yang dipakai oleh suami itu diharamkan. Boleh nggak suami pakai emas? Boleh tidak? Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perempuan itu adalah perhiasan, maka berhak menggunakan perhiasan. Sementara laki-laki perhiasan tidak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, perempuan perhiasan. Kemudian ada dhahab, ada fiddah, ada emas, ada perak, itu pun juga perhiasan. Jadi kalau perhiasan, memakai perhiasan wajar atau tidak? Wajar. Tetapi kalau suami bukan perhiasan, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi kalau tujuannya adalah lil khuyala, karena ada unsur kesombongan, ada unsur riya, itu tidak diperkenankan. Tetapi secara medis Bapak Ibu, kenapa seorang laki-laki itu diharamkan menggunakan emas? Karena dikhawatirkan mempunyai penyakit Alzheimer. Apa Bu? Alzheimer itu adalah penyakit lemah di usia dini. Jadi kalau misalnya seusia kita 20, 30, 40 tahun laki-laki menggunakan itu biasanya suka lemas tiba-tiba. Itu penyakit Alzheimer. Tetapi kalau untuk perempuan, penyakit Alzheimer ini tidak ada. Kenapa? Karena ternetralisir oleh haid. Jadi ibu misalnya haid setiap bulan, itu penetralisir penyakit Alzheimer itu.
Makanya perempuan yang pakai emas sehat-sehat saja, betul tidak? Apalagi kalau emasnya besar-besar, tambah sehat, betul? Jadi seperti itu. Paham Bu? Jadi kalau emas perhiasan yang dipakai oleh suami sudah mencapai 1 tahun sampai 85 gram bahkan lebih, maka wajib dikeluarkannya berapa? 2,5%. Kalau ditumpuk, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau seandainya saya punya emas tetapi disimpan di pegadaian? Wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib dikeluarkan zakatnya. Paham Bu? Yang ketiga yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah wal mu'asyaratu. Asyara itu artinya 10. Wal mu'asyaratu adalah barang per 10. Kalau diterjemahkan secara kontekstual adalah biji-bijian tanaman. Jadi kalau ibu punya tanam-tanaman, punya biji-bijian juga wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh misalnya kalau yang as-samar, buah-buahan, ibu punya kurma tidak? Tidak ada kurma di sini ya. Punya anggur tidak? Tidak. Jadi yang wajib dikeluarkan zakat itu ulama sepakat apa? Kurma, yang kedua anggur, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau anggur bisa ada ya. Kalau di Indonesia ada. Ya. Tetapi kalau yang rambutan wajib dikeluarkan zakat enggak? Mangga wajib dikeluarkan zakat tidak? Nah, itu tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Hanya apa? Hanya anggur, kemudian kurma. Itu yang disepakatin para ulama. Sementara az-zuru ya, berupa biji-bijian adalah yang menguatkan badan kita. Kalau di Indonesia biji-bijian yang menguatkan apa saja, Bu? Padi, jagung, ya kan? Kedelai. Itu kan yang menguatkan. Jadi kalau ibu menanam kedelai, menanam jagung, kemudian menanam padi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa Bu? Ibu misalnya sudah panen, kemudian ibu timbang. Kalau sudah mencapai 1 nisab, nisabnya itu berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan 595 kilogram. Mencapai nggak Bu kalau nanam padi? Kalau di sini nanam padi nggak? Bu, nggak nanam padi di sini? Nggak bisa? Nah, bisa? Nah, kalau yang biasanya hidup ini kalau kayak di Tubur Raya, ya Singkawang, ada Singkawang tak ya? Nggak ada. Kayak Jungkat itu kan banyak yang menanam padi. Jadi kalau ditimbang itu mencapai 595, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5% sampai 10%. Kalau ibu pakai air sendiri, biaya sendiri, maka wajib dikeluarkan 5%. Tetapi kalau hanya mencukupi dari air hujan padinya itu, maka wajib dikeluarkan berapa? 10%. Kalau sudah mencapai berapa kilogram? 595 kilogram. Bukan persen, 595 kilogram. Ada juga yang mengatakan 750 kilo. Ini saya kira kan ada yang sampai berton-ton, itu maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan untuk mengeluarkan zakat padi, jagung, kedelai dan sejenisnya itu tidak harus menunggu 1 tahun. Tetapi ketika itu panen maka wajib dikeluarkan zakatnya. Paham? Wa amwalut tijarati, dan yang ketiga adalah harta dagangan. Wajibuha rub'u asyari qimati urudit tijarah. Yang wajibnya itu adalah 4/10 harga dagangan. Ibu punya warung tidak? Punya lapak di pasar Mempawah tidak? Atau barangkali punya jualan-jualan online? Ada. Pokoknya jenis perdagangan apapun, yang terpenting jangan jual diri ya. Ya. Kalau jual apapun saja perdagangan itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya, Bu. Nah, bagaimana tata caranya? Kalau di dalam kitab sepinahnya ini 4/10 dari hartanya.
Kalau di dalam kitab yang lain dikatakan bisa dikrus dengan emas. Bu, yang punya toko, yang punya dagangan, baik yang offline ataupun yang online, kalau mau dikrus dengan emas, maka setelah 1 tahun dihitung. Contoh misalnya Ibu, bulan Februari tahun 2021 kemarin, Ibu membuka toko atau punya dagangan. Nah, sekarang sudah sampai bulan Februari, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan haul. Nisabnya berapa kalau emas, Bu? 85 gram. Kalau emas sekarang berapa harganya? 1 gramnya? Kalau 500.000, kalau dikalikan 85 gram berarti 42.500.000, betul tidak? Jadi kalau ibu misalnya sudah dagang selama 1 tahun, untungnya, bersihnya ya, bukan kotornya, untungnya itu mencapai 42.500.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang jualan pulsa ya, yang jualan baju, pokoknya itu harus dikeluarkan zakatnya berapa, Bu? 2,5%. Ada juga yang dikrus menggunakan tanam-tanaman ataupun buah-buahan. Berapa tadi? 595 kg. Kalau padi berapa sekarang, Bu, harganya? Bu, 1 kilo berapa padi? 5.000 lah ya. 5.000. Kalau 5.000 dikalikan tadi 595 kg, maka harganya berapa? 3.200.000. Jadi kalau ibu punya dagangan 1 bulan itu untung bersihnya itu 3.200.000 ya, 3.200.000, maka wajib dikeluarkan 5-10%. Jadi boleh 2. Kalau 1 tahun berarti dikrus dengan apa, Bu? Emas. Berarti berapa tadi? Untungnya 42.500.000. Kalau ibu ingin mengeluarkan zakat setiap bulan juga boleh. Tapi dikrus menggunakan apa? Tanam-tanaman dan biji-bijian tadi. Jadi berapa? Kalau untungnya 3.200.000. Kira-kira ibu bisnisnya sampai segitu nggak? Sebulan. Bersihnya. Ini bersihnya misalnya selama 1 bulan itu 10 juta. Kotornya dipotong semuanya, gaji karyawan, modal dan sebagainya, ternyata masih untung bersihnya 5 juta. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 5-10% per bulan. Berapa, Bu? Per bulan. Kalau nggak per bulan, nanti dikrus dengan emas berarti 1 tahun. Paham, Bu? Kemudian ada juga di dalam zakat kontemporer itu yang disebut dengan zakat profesi. Apa, Bu? Zakat profesi itu adalah zakat kerjaan. Ibu menjadi guru, gajinya misalnya selama 1 tahun itu bersihnya mencapai 42 juta. Kalau guru Al-Fatihah di sini berapa? Lebih nggak? Ya, lebih. Ya, kalau lebih alhamdulillah bisa mengeluarkan zakatnya. Ya. Kalau di Al-Qamar, Bu Sunira lebih? Lebih apanya, Bu? Iya, lebih yang lainnya ya. Pokoknya kalau ibu misalnya pegawai negeri, ada yang pegawai negeri? Ada? Nggak ada? Nah, yang pegawai swasta ada kan? Nah, kalau untungnya itu sampai 42.500.000, maka 1 tahunnya juga wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, untuk yang pegawai negeri, ini biasanya kan sudah dipotong pajak, betul tidak? Nah, apakah itu dikatakan zakat atau tidak? Nah, kalau keuntungannya tiap bulan itu tidak mencapai 3.200.000, itu tidak bisa dikatakan zakat, tetapi dikatakan sedekah. Jadi setelah 1 tahun untungnya nanti bisa 42.500.000, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Paham nggak, Bu? Ini belajar hitung-hitungan saja ya, yang sederhana. Jadi ada zakat profesi. Warrikazu, dan yang kelima, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah barang galian. Bu, pernah menggali nggak kemudian nemu emas sekarung? Ibu misalnya menggali sumur di rumah, ternyata dapat perak 2 karung. Kemudian setelah di kilo, ternyata dapat
100 kilo, wajib dikeluarkan zakatnya enggak? Rikas itu kalau dalam definisi syarahnya di sini adalah barang pendaman pada zaman sebelum Islam disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang menggali tiba-tiba mendapatkan itu, kemungkinan itu punya korun dulu yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam bumi, kemudian nyampe ke Mempawah misalnya. Maka hartanya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Paham Bu? Wal ma'dinu, ya. Dan yang ketujuh, zakat atau barang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang apa Bu? Tambang. Ibu misalnya punya tambang, ini punya di belakang rumahnya, ada yang kemudian digali-gali, ataupun ini ada tambang, ada gas misalnya, ada batu bara misalnya, wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa persen? Ada yang mengatakan sama dengan emas 2,5%, ada juga yang mengatakan sampai 20%. Ya, makanya, dan ini yang saya kira untuk ar-rikas, untuk al-ma'adin, ini jarang kalau kita profesinya bukan menggali. Tetapi kalau suami kita misalnya suka menggali sumur yang kedalamannya berapa ratus meter, kemudian mendapatkan emas 1 mangkok, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Paham Bu? Insya Allah. Jadi kesimpulannya, emas yang wajib dikeluarkan zakatnya yang pertama adalah binatang ternak. Yang kedua emas dan perak. Kalau emas berapa gram? 85 gram. Kalau perak berapa? 542 gram. Ada juga yang mengatakan 597 gram. Berbeda-beda pendapat ulama. Yang ketiga yang wajib dikeluarkan zakatnya berapa Bu? Apa Bu? Adalah biji-bijian dan tanaman. Berapa persen? 5-10%. Yang keempat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah amwalut tijarah, dagangan. Bisa dikrus dengan emas, bisa dikrus dengan biji-bijian. Yang kelima apa tadi? Ar-rikas. Ar-rikas adalah barang galian, nemu emas, nemu perak. Kemudian yang ketujuh wal ma'din, barang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang tambang. Paham Bu? Nah, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Terkait zakat, biasanya kalau di kita itu yang diperhatikan hanya zakat fitrah saja di bulan Ramadan, betul tidak? Tetapi untuk dagangan sudah puluhan tahun tetapi nggak dikeluarkan zakatnya. Kalau ibu hanya memberi berapa persen, niatnya sedekah, itu bukan zakat. Sedekah beda, zakat beda. Kalau sedekah sunnah itu nggak wajib, ibu di kapanpun saja bisa memberikan. Tetapi kalau zakat itu wajib, ada rukunnya. Salah satunya ada nisab, ada haul. Yuk, silakan yang mau bertanya. Barangkali sementara ini ada yang belum paham zakat ataupun bagaimana. Kalau punya kos-kosan wajib dikeluarkan zakatnya nggak Bu? Berapa persen? Ibu punya mobil rentalan misalnya, wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Harus dikeluarkan zakatnya berapa persen? Bisa dikrus menggunakan emas 2,5% selama 1 tahun kalau keuntungannya sampai 42.500.000. Jadi hanya dikrus saja. Kalau ibu punya tanah, Bu, punya tanah misalnya, dulu belinya itu 25 juta. Kemudian sudah 5 tahun lakunya misalnya 100 juta. Wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib, karena bergerak. Dari 25 juta berubah menjadi berapa? 100 juta. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Juga sama 2,5%. Karena 100 juta kan sudah melebihi dari berapa? 42.500.000. Kalau mobil pribadi wajib dikeluarkan zakatnya? Wajib tidak? Tidak wajib. Untuk barang yang tidak bergerak itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ibu punya rumah sekarang ya? Ibu punya rumah sekarang? Wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Enggak wajib. Kenapa? Karena enggak bergerak. Tetapi kalau rumah ibu dijadikan kontrakan, wajib dikeluarkan zakatnya tidak?
kalau keuntungannya sampai 42.500.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Punya tanah tetapi disewakan karena di pinggir jalan, wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Wajib. Kalau keuntungannya selama 1 tahun berapa? 42.500.000. Jadi gitu Bu, gampang kan? Jadi intinya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang bergerak. Jadi kalau harta yang diam tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yuk, yang mau bertanya. Yuk silakan. Kalau gimana? Untuk kalau zakat itu sebenarnya wajib setiap tahun ya. Kalau keuntungannya mencapai itu, misalnya tahun 2021 kemarin saya buka toko. Keuntungannya setelah Februari ini ternyata bersihnya itu mencapai 42.500.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tahun depan misalnya ternyata tak nyampe, hanya 35 juta bersihnya, maka tak wajib. Kalau ternyata sampai 42.500.000, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tiap tahun. Jadi zakat itu fi kulli amin, ya, setiap tahun yang terkenal dengan haul. Kalau sudah 1 tahun wajib, 1 tahun wajib. Termasuk juga padi. Ibu misalnya beli tanah, ditanamin padi, setelah itu panen mencapai 750 kilo, bahkan berapa ton, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tahun depan panen lagi di tanah yang sama, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap tahun. Jadi bukan seumur hidup 1 kali, bukan situ ya, tapi setiap tahun. Tetapi kalau ternyata tidak sampai, maka itu namanya bukan zakat, tetapi namanya sedekah. Ada lagi? Pokoknya hati-hati dengan zakat, jangan disepelekan. Takutnya nanti hartanya itu didatangkan, disetrikakan ke dahi, lambung dan punggungnya. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu, siapapun saja yang punya harta tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti akan ditusuk dengan besi yang dipanaskan dari api neraka, ditusuk dari depan sampai tembus ke belakang, dari bawah sampai tembus ke abun-ubun. Itu Bu. Makanya zakat harus diperhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Ibu punya gaji misalnya bulan sekarang, tetapi nggak dikeluarkan sedekahnya sedikit pun, di situ ada hak-hak mereka yang sangat membutuhkan. Makanya belum tentu meskipun hasil dari dagang, hasil dari jual beli, tetapi tidak bersedekah sama sekali, berarti itu belum 100% halal. Paham Bu? Ada lagi yang lain? Oh, dulu saya pernah jual tanah lakunya 500 juta, setengah M. Saya lupa nggak zakat. Boleh nggak zakat sekarang? Boleh. Ada. Oh, dulu saya pernah jual mobil. Mobil saya itu lakunya sekian. Ini kan mobil ya, itu kan diperjualbelikan. Itu juga misalnya ada orang yang memperjualbelikan mobil tiap bulan, tawar-tawarkan juga sama, karena ada keuntungan. Kalau keuntungannya di sana mencapai berapa Bu? 42.500.000. Jadi banyak diurus dengan emas. Apalagi yang belum paham tentang zakat? Diberikan kepada siapa zakat itu? Bu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal mu'allafati qulubuhum wal 'amilina 'alaiha wa fir riqabi wal ghadimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi kepada asnaf yang 8 itu. Insyaallah pendalamannya nanti setelah kita membahas tentang zakat fitrah. Yang terpenting pada pertemuan sekarang ibu-ibu paham zakat mal itu. Jangan sampai karena ketidakpahaman ibu kemudian sudah bertahun-tahun ibu tidak mengeluarkan zakatnya. Kenapa bisa seperti itu?
siksa Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat akan diberikan kepada kita apabila kita itu hidup di tempat di mana di situ banyak majelis taklim tetapi kita tidak tahu karena jarang hadir ke majelis taklim. Kalau dulu karena jauh dari orang-orang pintar, enggak tahu, masih dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau sekarang masjid di mana-mana, mushola di mana-mana, ada kajian majelis taklim tetapi kita tidak paham sehingga kita tidak mengeluarkan zakat, hati-hati siksa Allah pun juga akan menimpa kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada lagi? Ada? Ada? Paham semuanya, Bu? Iya. Kalau sudah paham, saya kira cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalaupun kita yang selama ini barangkali tidak mengeluarkan zakat karena ketidaktahuan kita, ayo ke depan kita keluarkan zakat kita. Atau paling minimal keluarkan sedekah setiap kita mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak ataupun sedikit, tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita, karena di dalam harta kita ada hak-hak orang yang meminta-minta, ada hak-hak orang yang sangat membutuhkan. Paham semuanya? Insya Allah. Oh ya, di sini juga ada anggota baru. Ada anggota baru. Tadi, Hah? Ini ada Ibu Ica. Ada Ibu Ica? Ibu Ica. Ada saya. Mana orangnya? Oh iya. Ini orang Kuala Secapa dekat Al-Fatona, ikut bergabung di Majelis Taklim Nurul Qamar. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan bisa bersama-sama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, sedikit tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.